Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan desain penelitian ya, atau desain penelitian ya. Nah, desain penelitian ini merupakan sebuah konsep yang benar-benar harus kita pahami karena apa? Di sini nantilah kita akan menentukan ke depan itu kita akan melakukan penelitian yang seperti apa, bagaimana, dan kenapa gitu ya. Jadi harus menceritakan itu. Nah, desain penelitian ini biasanya muncul di bagian ketiga atau bab ketiga di dalam sebuah proposal penelitian begitu. Nah, karena begitu di sana muncul metodologi penelitian, ya, maka yang pertama kali muncul adalah desain. Nah, desain ini sendiri ada beberapa jenis begitu ya. Khususnya untuk penjelasan video ini, saya memfokuskan diri untuk desain penelitian yang kuantitatif ya. Nah, untuk desain kuantitatif sendiri ada beberapa jenis ini hanya di antaranya ya, atau mungkin yang sering muncul begitu. Tetapi sebenarnya jenisnya sendiri banyak ya, banyak sekali. Ada pre-experimental design, kemudian ada juga true experiment, kemudian ada quasi eksperimen ya, yang mana jenisnya ini yang paling banyak muncul ya, biasanya sering banyak digunakan begitu. Ya, kemudian untuk true eksperimen sendiri memang di sini apa ya, mungkin jarang yang menggunakan karena kesulitan dalam proses pengambilan sampel ya, karena di dalam true eksperimen ini adalah teknik sampling randomnya itu wajib. Nah, biasanya seorang peneliti pemula itu biasanya kesulitannya di situ ya. Kemudian ada juga quasi eksperimen ya. Quasi eksperimen ini tadi adalah sebagai alternatif apabila true eksperimen ini tidak dapat dilakukan. Yang tadi ada true, ada eksperimen, ada quasi, dan juga ada pre-experimental design ya. Nah, kalau mahasiswa saya biasanya saya arahkan untuk mulai masuk ke ranah yang quasi begitu ya. Ketika tidak mampu untuk true eksperimen ya, maka kita mencoba untuk yang quasi. Kenapa? Karena saya berpikir desain penelitian yang ada di quasi itu keren begitu ya. Kerennya adalah di sana data-data yang didapatkan itu cukup bisa apa ya? Istilahnya cukup bermakna sehingga hasilnya nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak begitu. Nah, oke, langsung saja ya. Nah, di sini saya akan mengambil contoh untuk yang quasi eksperimen. Nah, bagaimana proses perumusannya? Nah, dalam perumusannya sendiri ya, teman-teman ketika menuliskan itu adalah tuliskan terlebih dahulu terkait dengan desain yang digunakan ya. Ini misalnya quasi eksperimen ya, salah ini kurang eksperimen saja ya, tidak pakai tal. Quasi eksperimen ya. Kemudian dengan tipe non ekuivalen ya, ini jadi langsung kita menyebutkannya adalah quasi dengan tipe non ekuivalen ya. Nah, di sini yang perlu kita jelaskan adalah kenapa kita menggunakan desain ini. Kenapa kita tidak menggunakan desain yang lain itu, maka kita penjelasannya di sini. Nah, di sini saya menjelaskannya adalah dengan desain desain ini digunakan karena sampel penelitian tidak memungkinkan dipilih secara random ya. Jadi seorang peneliti itu harus punya cita-cita melakukan penelitian secara true terlebih dahulu gitu. Nah, ketika true itu tidak bisa, maka diturunkan grade-nya ke dalam quasi gitu ya. Jadi tidak langsung memilih, wah aku langsung pre-experimental design aja dengan one group pretest post design. Jangan ya. Jadi teman-teman semua sebisa mungkin
proses pemilihannya itu adalah beralasan gitu ya. Sebenarnya pengen menggunakan ini tetapi tidak mampu sehingga saya menggunakan ini. Karena tidak bisa random. Karena apa? Kita akan tahu bersama bahwa true eksperimen itu adalah random gitu ya. Nah, kalau tidak random, masuknya dalam quotient ya. Teknik samplingnya nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, kemudian penelitiannya akan menggunakan satu kelompok ya. Ini penelitian ini akan menggunakan satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Nah, itu penjelasan ya, penjelasan tambahan. Kedua kelompok tersebut akan dikenai tes awal atau pre-test ya, dan tes akhir atau post-test ya. Nah, itu untuk kalimat selanjutnya. Kemudian khusus untuk kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan atau treatment berupa pembelajaran dengan metode fisik berantai berbantuan media scrap. Jadi penjelasan kita di sini harusnya adalah sesuai dengan desain penelitian kita di sini gitu. Ya, kita sudah mengumumkan alasannya tidak bisa random, tapi kita masih mampu melaksanakan pretest, treatment untuk kelompok eksperimen, kemudian post-test untuk kedua kelompok. Ya. Nah, konsepnya hampir sama dengan kerangka pemikiran, jadi kita menjelaskan terlebih dahulu, baru dituliskan gambarnya, gitu ya. Atau dibuat gambarnya. Nah, berdasarkan desain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, gambarnya ya, dari gambar ini kita harus paham gitu ya. Dan ini gambar loh ya, bukan tabel. Nanti teman-teman kalau menuliskan walaupun di sini saya mungkin dalam buatnya formatnya tabel ya, ini untuk mempermudah. Tetapi ini ketika dicetak bentuknya adalah gambar ya. Nah, ini adalah gambar dari konsep desain penelitian kita. Bahwasanya ini adalah pelakuan yang kita lakukan di awal ya, yaitu melakukan pretest untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Kemudian X ini adalah treatment ya. Dan di sini sudah menggambarkan bahwa treatmentnya adalah untuk kelompok eksperimen ya. Kontrolnya tidak kita berikan gitu. Kemudian di sini ya, di sini kita memberikan post test ya. 02 dan 04 ini tadi adalah post test ya. Di mana nanti kita akan menggambarkan ya, di mana kita akan melakukan post-test terhadap kedua kelompok tersebut sehingga kita mengetahui perbedaannya. Gitu. Nah, kemudian kita memberikan penjelasan ya, bahwa desain ini diambil dari Sugiono mungkin. Nah, kemudian di bawahnya kita beri keterangan. Keterangannya urut ya, jangan X dulu, kemudian baru 01. Bahkan kemarin ada yang menuliskan ya, 01 dan 03 itu sama, beda ya. Ini beda. Kenapa beda? Karena di sini ada kelompok kontrol dan ada kelompok eksperimen. Nah, itu hati-hati ya. Kemudian urut ya, 0103 seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya 0103 adalah perlakuan yang awal kita berikan. Maaf, maksud saya pretest yang awal kita berikan, egg treatment, kemudian 0204 adalah untuk post testnya begitu ya. Nah, ini adalah desain penelitian. Nah, cukup penjelasannya sampai di sini saja ya. Itu sudah cukup, maka teman-teman bisa melanjutkan ke sub yang selanjutnya, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan variabel ya, variabel dalam penelitian. Nah, mungkin saja dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.